Assa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Widianti dengan NIM 130 2022 0291 dari kelas B4. Hari ini saya akan menjelaskan hasil dari survei dan wawancara yang kami lakukan di Rumah Sakit Primaya pada tanggal 26 November 2024 mengenai sistem parkir yang ada di sana. Yang pertama, apa sih yang kami lakukan di sana? Kami langsung ke lokasi parkir Rumah Sakit Primaya di Makassar untuk melihat bagaimana sistem parkir mereka bekerja. Dari observasi yang kami lakukan, kami menemukan bahwa sistem parkir yang digunakan masih mengandalkan cara manual. Misalnya pembayaran parkir dilakukan oleh petugas di pos pembayaran, pengelolaan mesin palang parkir yang mengatur kendaraan masuk dan keluar juga masih dilakukan secara manual oleh petugas. Dan petugas juga mengarahkan kendaraan ke tempat parkir yang tersedia. Ini semua tentu membuat proses parkir jadi lebih lama dan tidak efisien. Yang kedua, apa yang kami temukan dari wawancara dan pengamatan. Kami juga wawancara dengan pengelola parkir di rumah sakit tersebut, dan mereka bilang ada beberapa masalah besar dengan sistem parkir yang sekarang. Antara lain, yang pertama ada pembayaran parkir masih manual. Jadi pengunjung harus mengantri untuk bayar parkir. Hal ini bikin waktu tunggu jadi lama dan bikin pengunjung merasa tidak nyaman. Yang kedua, mesin palang parkir dikelola manual. Mesin yang mengatur kendaraan masuk dan keluar masih dioperasikan oleh petugas. Ini membuat prosesnya jadi kurang efisien dan bisa menyebabkan kemacetan. Selanjutnya, petugas masih mengarahkan parkir manual. Pengunjung harus menunggu petugas untuk mengarahkan ke tempat parkir yang kosong. Ini jelas memperpanjang waktu parkir karena pengunjung harus mencari tempat parkir yang masih kosong. Tidak ada pemantauan real time. Nah, pengelola parkir tidak tahu secara langsung ketersediaan tempat parkir, jadi kadang pengunjung harus mencari tempat parkir yang sudah penuh, yang akhirnya menyebabkan kebingungan. Ada pula kapasitas parkir yang terbatas. Sistem parkir yang ada sekarang tidak bisa mengelola kapasitas parkir yang terbatas. Ini sering membuat lahan parkir penuh dan antrian panjang. Terakhir, tidak ada prioritas parkir. Kendaraan darurat atau tenaga medis tidak punya prioritas parkir yang berisiko menyebabkan keterlambatan akses ke rumah sakit. Adapun dokumen-dokumen yang kami kumpulkan, selain melakukan pengamatan dan wawancara, kami juga mengumpulkan beberapa dokumen yang mendukung analisis kami, seperti profil smart parkir Rumah Sakit Primaya. Dokumen-dokumen ini menjelaskan tujuan dari penerapan sistem parkir cerdas di rumah sakit, misalnya untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan pengunjung. Ada juga SOP, Standar Operasional Prosedur. Dokumen ini berisi panduan bagi petugas mengenai bagaimana cara mengelola sistem parkir termasuk penggunaan teknologi. Ada juga laporan survei lokasi parkir. Laporan ini berisi temuan-temuan dari survei yang dilakukan di lokasi parkir termasuk masalah-masalah yang kami temukan. Terus, hasil wawancara dengan pengelola. Ini adalah ringkasan wawancara kami dengan pengelola yang memberikan insight tentang masalah yang mereka hadapi. Lalu apa sih solusinya? Berdasarkan temuan-temuan ini, kami menyarankan agar Rumah Sakit Primaya menerapkan sistem smart parkir berbasis teknologi. Dengan sistem ini, pengunjung tidak perlu mengantri lama karena pembayaran bisa dilakukan secara otomatis. Mesin palang parkir bisa beroperasi tanpa petugas dan tempat parkir bisa dipantau secara real time. Selain itu, sistem ini juga bisa membantu mengatur kapasitas parkir dengan lebih baik dan memberikan prioritas parkir bagi kendaraan darurat atau tenaga medis. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.